Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an ayuhal fudhala ayuha at-tullab wa talibat a'azani Allah wa iyyakum wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fasal kedua, hukum mim sukun, yang mana hukum mim sukun ini hanya ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi manakala mim sukun itu bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua ada yang namanya idgham mimi, ya, atau disebut juga idgham mutamatsilain ketika mim sukun itu bertemu dengan mim. Selanjutnya ada yang namanya idhar syafawi. Idhar syafawi kapan itu? Ketika mim sukun bertemu dengan selain dari huruf ba dan mim. Itu namanya idhar syafawi, lebih-lebih ketika bertemu dengan fa dan waw itu harus lebih diperhatikan lagi idharnya. Untuk yang ikhfa syafawi, namanya ikhfa syafawi berarti harus diikhfakan, disamar-samarkan, ditahan 2 harokat. Tidak boleh langsung, misalnya yang contoh yang ini, tidak boleh kita baca dakhaltum bihin, tidak boleh, tapi kita ikhfakan dakhaltum bihin. Yang selanjutnya adalah idgham mimi, namanya idgham berarti dimasukkan kemudian ditahan 2 harokat. Misalnya yang ayat wa ma lahum minallah, lahum tidak boleh kita baca wa ma lahum minallah, langsung tidak boleh, harus kita tahan dulu, kita idghamkan, kita tahan 2 harokat. Demikian pula dengan idhar syafawi, namanya idhar, maka dia harus jelas, tidak boleh kita tahan, tidak boleh kita dengungkan, tidak boleh. An'amta, langsung an'amta, tidak boleh an'amta, salah. Nah, itu kemarin yang telah kita pelajari. Hukum mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi bertemu dengan ba, kemudian idgham mimi bertemu dengan mim, dan yang terakhir adalah idhar syafawi ketika bertemu dengan selain dari mim, selain dengan ba dan mim. Kita masuk sekarang fasal yang ketiga, yaitu tentang mim tasydid dan nun tasydid. Nah, itu namanya gunnah. Apabila ada mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid, maka dibaca dengan berdengung dan disebut dengan bacaan gunnah. Jadi gunnah itu manakala mimnya itu bertasydid atau nunnya bertasydid. Jadi dia gunnah, didengungkan, ditahan 2 harokat. Contoh di situ ya. An-nas, tidak boleh kita baca an-nas, tidak boleh, tapi kita tahan karena dia gunnah. An-nas, an-nar, inna, amma, al-jannah, itu ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk hukum ini sangat simpel sekali. Jadi manakala kita ketemu dengan mim dan nun yang kedua huruf tersebut bertasydid dimanapun tempatnya, itu disebut dengan bacaan gunnah. Ya, bacaan apa? Gunnah. Ya, sebagai sampel misalnya ya, coba kita misalnya kita masuk surat apa ini ya, surat ini, surat Al-Qari'ah misalnya ya, surat Al-Qari'ah. Kita masuk, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nas. Perhatikan, yakunun nas. Yakunun nas, di situ an-nas ada tasydidnya, maka itu disebut dengan gunnah. Jadi gunnah yang pertama kali dalam surat Al-Qari'ah kita temukan pada ayat yang keempat. Tidak boleh kita baca yauma yakunun nas, tidak, tapi kita gunnahkan, kita tahan 2 rakaat. Yauma yakunun nas, nun nas. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ayat yang kelima. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, pada ayat yang kelima ini kita tidak menemui bacaan gunnah, tapi kita menemui yaitu hukum nun, sukun dan tanwin. Pada kata apa? Manfus, ya. Man, situ nun sukun bertemu dengan fa. Ya, nun sukun bertemu dengan fa, itu namanya adalah ikhfa hakiki, ikhfa hakiki. Jadi kita samarkan dan kita tahan 2 rakaat. Manfush, seperti itu. Ayat yang ke-6. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Nah, di situ kita temukan bacaan gunnah. Pada kata apa? Amma, ya, pada kata amma. Amma itu adalah gunnah. Tak boleh kita baca fa'amma, tidak. Tapi kita tahan 2 rakaat. Fa'amma. Kemudian pada kata man thaqulat, nun sukun bertemu dengan sa, itu adalah apa? Ikhfa hakiki. Ayat yang ke-7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. 'Ishatir radiyah. Di situ kita ketemu tanwin, ya. Tanwin bertemu dengan ra. Tanwin bertemu dengan ra, yaitu hukum nun, sukun dan tanwin. Ini hukumnya apa? Hukumnya adalah idgham, tapi apa? Bila gunnah, karena idgham bila gunnah itu hurufnya 2, yaitu lam dan ra. Ayat yang ke-7. Wa amma man khaffat mawazinuh. Kita ketemu dengan gunnah lagi, yaitu amma, itu gunnah. Ya, kemudian man khaffat, nah itu nun sukun bertemu dengan kha. Kha itu huruf halqi, berarti dia idhar halqi. Ya, man khaffat idhar tidak boleh kita samar-samarkan, harus jelas dan tidak boleh kita tahan. Langsung fa amma man khaffat. Ayat yang ke-9. Fa ummuhu hawiyah. Fa sama dia mim tasydid maka gunnah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Ya, narun hamiyah, run, ya, itu adalah tanwin bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan ha, sedangkan ha adalah huruf halqi, berarti dia idhar halqi. Ya, itu adalah contoh untuk yang gunnah, ya, gunnah mim sukun yaitu mim atau nun yang bertasydid. Itu contoh sampel untuk pada surat Al-Qari'ah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi pelajarannya. Setelah kita menyelesaikan hal mim sukun dan juga tanwin, nun sukun, tanwin, kemudian mim sukun dan juga mim sukun, nun sukun tasydid. Nah, kita sudah selesai, maka sekarang kita akan memasuki fasal yang ke-4, ya, fasal yang ke-4 tentang lam ta'rif. Alif lam yang selalu dihubungkan dengan perkataan-perkataan nama benda dalam bahasa Arab disebut lam ta'rif. Lamut ta'rif. Apabila ada lam ta'rif yaitu al bertemu dihubungkan dengan salah satu huruf yang 14, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, ya. Kemudian ha, ya.
kha ya, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, itu disebut dengan idhar qamariyah. Ya, disebut dengan idhar qamariyah. Agar kita bisa menghafalnya, maka dikumpulkan pada kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim. Kemudian adalah ha, yaitu ada titik duanya, itu salah ya. Seharusnya dia tidak ada titik duanya. Jadi aqimah tanpa titik dua. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Itu adalah huruf-huruf izhar qamariyah. Qamar artinya bulan, qamariyah artinya sebangsa bulan, karena lam ta'rif itu diumpamakan bintang dan huruf itu diumpamakan bulan. Bintang itu tetap terang kelihatan meskipun ada atau bertemu dengan bulan. Ya. Jadi tetap kelihatan, ya. Alnya tetap apa? Dibaca. Karena itu pula maka lam ta'rif tadi ketika bertemu dengan huruf qamariyah harus dibaca terang. Contoh: al-an'am, al-an'am, al-an'am. Nah, alnya kita baca, ya kan, terbaca karena dia adalah idhar qamariyah. Al-birru, al-birru, al-ghamam, al-ghamam, al-hamim, al-jannah. Pada kata al-jannah kita bertemu dengan gunnah lagi, yaitu nun yang bertasydid. Al-jannah, al-kautsar, al-wildan, al-khair, al-qamar. Jadi itu idhar qamariyah, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau alif lam bertemu dengan salah satu dari huruf yang 14 yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah, apa tadi? Abghi, hamzah, kemudian ba, ya kan, kemudian ghain, ha, jim, kaf, waw, khaf, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha, maka disebut idhar qamariyah. Nah, yang kedua, apabila dalam ta'rif bertemu dengan salah satu dari 14 huruf, yakni huruf selain huruf qamariyah, maka hukum bacaan adalah idgham syamsiyah. Jadi idgham syamsiyah ini intinya adalah, ya, dia diidghamkan dan alif lam ini tidak terbaca karena langsung masuk atau menggabung dengan huruf yang setelah alif lam. Contohnya di sini adalah assalam. Jadi alnya tidak kita baca al salam, tidak, tapi langsung ke sinnya. Namanya juga idgham. Itu namanya idgham syamsiyah. Assalam, at-tawwab, ar-rahim, wasyamsu, bis-sabri, ad-dallin, al-zalimun, an-nas, ad-din. Nah, itu alnya tidak terbaca, langsung diidghamkan ke huruf-huruf setelahnya. Jadi apa hurufnya? Yaitu selain dari abghi hajjaka wa khaf aqimah. Selain hamzah, selain ba, selain ghain, selain ha, selain jim, ya, kaf, selain waw, selain kha, selain fa, selain ain, selain qaf, selain ya, selain mim, selain ha, ya, selain 14 huruf ini maka masuknya adalah idgham syamsiyah, ya, idgham syamsiyah. Demikian barakallahu fikum jami'an, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Jadi intinya dua materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah gunnah, ya. Gunnah adalah mim atau nun yang bertasydid. Kemudian kita juga mempelajari tentang alif lam, ya. Alif lam ada dua, ya, yaitu alif lam ta'rif itu ada dua, yaitu yang pertama adalah idhar, ya, qamariyah, dan idgham syamsiyah. Idhar qamariyah hurufnya ada 14, dikumpulkan pada kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah, ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.